Aku kembali ke tanah air. Penerbangan 12 jam dari Florence mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Udara yang familiar menyeruak masuk ke rongga hidung. 7 tahun cukup untuk seekor burung pipit yang menumpang di sarang merak berilusi bahwa dirinya adalah Phoenix. Kediaman Wijaya malam ini terang benderang oleh lampu. Pesta untuk menyambut kepulanganku diadakan dengan sangat meriah. Para tamu yang hadir adalah wajah-wajah terpandang di kalangan elit. Aku mengenakan gaun haute couture edisi terbatas dari Chanel. Rambut hitam panjangku ditata bergelombang lembut, riasanku begitu halus. Begitu melangkah masuk ke aula utama, semua mata tertuju padaku. Ada keterkejutan, kekaguman, dan juga rasa penasaran. Mereka penasaran, putri keluarga Wijaya yang sakit-sakitan 7 tahun lalu kini telah berubah menjadi seperti apa setelah tinggal di luar negeri. Tepat pada saat itu, pusat perhatian dari pesta palsu ini, Melati Anjani, melangkah mendekat. Ia mengenakan gaun putri berwarna merah muda, dengan riasan polos ala teh hijau yang tampak tak berdosa, mata bulat besarnya berkaca-kaca seolah akan menangis. Sebuah drama yang sangat klise, tapi harus kuakui trik murahan ini cukup efektif, berhasil menipu banyak orang. Kak, akhirnya kakak pulang juga. Suaranya lembut dan manis seperti permen kapas, tapi bagiku terasa lengket dan memuakkan. Aku senang sekali. Sungguh, selama ini aku selalu berdoa agar kakak sehat. Aku hanya menyunggingkan senyum tipis tanpa menjawab. Melati adalah putri dari mantan sopir keluargaku. 10 tahun yang lalu, ayahnya meninggal karena menyelamatkan ayahku dalam sebuah kecelakaan. Orang tuaku yang merasa berterima kasih dan melihatnya sebatang kara, membawanya pulang untuk dirawat, disekolahkan, dan diperlakukan dengan sangat baik. Tapi mungkin kemurahan hati keluarga Wijaya telah membuatnya berilusi bahwa dirinya lah tokoh utama dalam cerita ini. Melihatku tidak menjawab, ia sama sekali tidak canggung. Tentu saja, bagaimana mungkin seorang pemeran utama membiarkan panggungnya menjadi dingin? Ia memberi isyarat pada pelayan, sebuah kotak beludru yang indah pun dibawa ke hadapan kami. Kak, ini hadiah yang kusiapkan untuk menyambut kakak pulang. Melati membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah bros berbentuk kupu-kupu bertabur safir Ceylon klasik, memancarkan cahaya yang memesona di bawah lampu. Para tamu di sekitar mulai berbisik. Ya Tuhan, itu kan sayap Ceylon, konon merupakan barang antik dari abad sebelumnya, nilainya tak ternilai. Nona Melati benar-benar baik hati, barang berharga seperti itu rela ia berikan. Melati tersenyum puas, matanya menatapku dengan tatapan provokatif yang tersembunyi di balik kelembutannya. Ia meninggikan suaranya, agar semua orang bisa mendengar. Ini adalah barang kesayanganku, tapi kurasa ini lebih cocok untuk kakak. Selama kakak senang, aku tidak akan menyesalinya. Sebuah sandiwara persaudaraan palsu yang luar biasa. Jika orang lain mungkin sudah terharu hingga meneteskan air mata, tapi aku hanya merasa geli. Aku perlahan melangkah maju, jari lentikku mengusap lembut sayap kupu-kupu itu. Terima kasih sudah menjagakannya untukku. 3 kata menjagakannya untukku yang kuucapkan dengan ringan terasa seperti bom yang dilemparkan di tengah pesta. Senyum Melati membeku. Aku mengambil bros itu, berbalik menghadap semua orang, nada suaraku tetap tenang. Bros ini adalah hadiah dari nenek saat ulang tahunku yang ke-10. Nenek bilang, putri keluarga Wijaya harus seperti kupu-kupu, cantik sekaligus bebas. 7 tahun lalu saat pergi ke luar negeri, karena tidak praktis membawa barang berharga, aku menyimpannya di brankas di kamarku. Aku kembali menatap Melati, tatapanku menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Pasti sulit sekali ya bagimu untuk mengeluarkannya demi dijadikan hadiah untukku, kebaikan hatimu ini akan kuterima. Suasana di aula pesta seketika menjadi tegang. Tak ada seorang pun yang bodoh, ucapanku sudah sangat jelas. Melati telah seenaknya masuk ke kamarku, mencuri barangku, dan sekarang dengan munafik menjadikannya hadiah. Inilah konfrontasi yang kusiapkan untuknya. Tak perlu memaki, tak perlu berteriak, hanya dengan beberapa kalimat cukup untuk merobek topeng pemeran utama yang ia kenakan. Wajah Melati pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata-kata. Matanya yang berkaca-kaca kini benar-benar akan menangis. Kak, aku hanya... Ada apa ini? Sebuah suara pria yang dalam dan dingin seperti es tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Semua orang serentak menoleh. Baskara Aditama,
Ia mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna, postur tubuhnya tinggi tegap, wajah tampan bak pahatan dewa tanpa celah. Visualnya benar-benar level dewa yang membuat orang sesak napas. Ia adalah pewaris tunggal Aditama Group, juga teman masa kecilku. Melati seolah menemukan sedotan penyelamat, matanya berbinar. Dalam naskah pemeran utamanya, dewa penolong yang muncul saat ini pasti akan membelanya. Ia buru-buru mengatur ekspresinya, memasang wajah lemah dan menyedihkan, Kak Baskara. Tapi Baskara bahkan tidak meliriknya sedikit pun, mata dalamnya hanya tertuju padaku. Ia melangkah lebar melewati kerumunan, melewati Melati yang termangu, dan berhenti tepat di hadapanku. Udara di sekitar seakan membeku. Aku bisa merasakan aroma kayu cedar maskulin yang familiar dari tubuhnya. Sudah pulang? Suaranya masih dingin, tapi matanya menyimpan emosi kompleks yang hanya aku yang mengerti. Iya, aku sudah pulang. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya. Aku secara refleks sedikit mundur, tapi telapak tangannya yang besar dengan lembut menyibak sehelai rambut yang menutupi pipiku, lalu turun. Ibu jarinya dengan lembut mengusap noda lipstik yang sedikit berantakan di sudut bibirku. Tindakan ini terlalu intim, super berani. Seluruh aula hening seketika, wajahku memanas. Sialan, jantung tak berguna ini berdebar kencang lagi. Lipstikmu sedikit berantakan. Ia mendekat ke telingaku, suaranya serak, napas hangatnya berembus di daun telingaku yang memerah, membuatku ingin mencicipinya. Ya Tuhan, kalimat ini volumenya hanya cukup untuk kami berdua, tapi daya rusaknya benar-benar maksimal. Aku mendongak, memelototinya, tapi di matanya yang hitam pekat hanya ada bayanganku, membawa senyum tipis dan sedikit rasa sayang yang tak disembunyikan. Saat itulah aku baru menyadari, Melati yang berdiri tak jauh dari sana, wajahnya telah berubah dari pucat pasi menjadi kehijauan lalu ungu. Tangan yang tersembunyi di balik gaun putrinya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Ah, jadi ini rasanya saat naskah pemeran utama menjadi berantakan. Baskara saat ini baru seolah teringat akan keberadaan orang lain. Ia melirik ke arah Melati. Tatapannya sedingin salju di musim dingin. Kamu siapa? Beraninya mengganggu perbincanganku dengan Kirana. Satu kalimat yang secara langsung mendefinisikannya sebagai orang luar. Caranya menangani situasi benar-benar luar biasa. Melati gemetar. Saking terhinanya ia menangis terseduh-seduh, lalu menutup wajahnya dan berlari pergi. Sandiwara pemeran utama yang malang diintimidasi oleh pemeran antagonis yang jahat. Sayangnya pemeran utama pria sama sekali tidak mau bekerja sama. Setelah penghalang itu pergi, Baskara baru kembali menatapku, mengerutkan kening, kurus sekali. Sambil berkata begitu, ia dengan santai meraih tanganku, menarikku ke arah meja pesta. Sini, makan sesuatu. 7 tahun tidak ada yang mengawasi, pasti makannya sembarangan lagi. Tangannya hangat dan lebar, menggenggam tanganku sepenuhnya. Aku ditarik olehnya di bawah tatapan kaget seluruh tamu. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang bergema. Melati Anjani, kau berilusi dirimu adalah pemeran utama, kecewa ya? Tapi di dunia Kirana Wijaya ini, naskahnya harus kutulis sendiri. Pesta berakhir, tetapi gaungnya masih terasa di udara kediaman Wijaya. Aku duduk di kamarku, ruangan yang tetap sama selama 7 tahun. Di atas meja rias, bros kupu-kupu safir Ceylon itu tergeletak tenang. Cahaya birunya yang dalam seolah menertawakan kebodohan seseorang. Aku menyentuh sudut bibirku, masih bisa merasakan sentuhan jari Baskara dan napas panasnya di telingaku, membuatku ingin mencicipinya. Bajingan ini, 7 tahun tidak bertemu, kemampuan merayunya benar-benar naik level. Keesokan paginya, aku dengan santai menuruni tangga. Ayah dan ibu sudah duduk di meja makan, suasananya sedikit canggung. Melati juga ada di sana, matanya bengkak seperti 2 buah persik, wajahnya pucat, menampilkan raut yang sangat menyedihkan. Semalam setelah berlari pergi, ia pasti menangis semalaman pada orang tuaku. Melihatku turun, ia langsung berdiri, menundukkan kepala, suaranya bergetar dengan isak tangis. Kak, aku minta maaf. Semalam aku salah, aku tidak seharusnya lancang menyentuh barang kakak. Aku akan pindah dari sini. Sebuah jurus mengalah untuk menang yang sangat standar. Pindah dari sini. Keluarga Wijaya berutang budi pada ayahnya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan putri dari penolong mereka terlantar di luar?
Ia berkata begitu hanya untuk membuat orang tuaku merasa bersalah, agar mereka merasa aku telah menindasnya. Ibuku ternyata sedikit melunak. Ia menghela napas pelan. Melati, duduk dan sarapanlah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak bisa, Tante. Melati menggeleng keras, air matanya bercucuran. Aku hanyalah anak seorang sopir, tidak pantas tinggal di sini. Kak Kirana sudah kembali, dialah nona muda yang sebenarnya. Keberadaanku di sini hanya akan membuatnya tidak senang. Sambil berbicara, ia melirikku, sudut matanya penuh dengan rasa teraniaya. Hebat, ini namanya ingin memulai konfrontasi di kandangku. Aku menarik kursi, duduk dengan anggun, mengambil sepotong sandwich, sama sekali menganggapnya tak ada. Bu, masakan Bisurti masih seenak dulu. 7 tahun di Florence, aku tidak terbiasa dengan makanan barat, berat badanku turun beberapa kilo. Ayahku yang mendengar itu langsung mengerutkan kening dan mengambilkan sebuah bakpao udang untukku. Kalau begitu makan yang banyak di rumah, pulihkan tenagamu. Percakapan keluarga kami bertiga benar-benar mengabaikan Melati, wajahnya semakin tidak enak dilihat. Naskah pemeran utama yang diasingkan oleh seluruh keluarga, sangat menyedihkan. Aku meminum seteguk susu, baru saat itulah aku seolah teringat akan keberadaannya, tersenyum tipis. Melati, apa yang kau katakan? Apa maksudnya nona muda asli dan tidak asli? Ayah dan ibu mengadopsimu, menyekolahkanmu, memperlakukanmu tidak berbeda dengan anak kandung. Kau bicara begitu, bukankah sama saja dengan menyangkal kebaikan hati ayah dan ibuku? Kalimatku ini langsung membuatnya bungkam. Ibuku juga menyadari masalahnya, wajahnya menjadi serius. Kirana benar. Melati, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Melati terdiam, buru-buru melambaikan tangan. Tidak, Tante, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya merasa teraniaya, begitu kan? Aku menyambung, mataku menatap lurus padanya, tajam seperti pisau. Kau merasa dirimu adalah putri dari penolong kami, keluarga Wijaya berutang padamu, jadi semua yang ada di keluarga Wijaya seharusnya menjadi milikmu, termasuk posisiku. Aku tidak. Ia berteriak seperti kucing yang ekornya terinjak. Tidak, aku tersenyum sinis. Lalu apa maksudmu mengambil brosku untuk dijadikan hadiah semalam? Kau ingin pamer pada semua orang betapa kau disayang di keluarga Wijaya? Sampai-sampai pusaka milikku pun bisa kau ambil sesuka hati, kan? Setiap kalimatku seperti palu yang menghantam pertahanan mentalnya yang lemah. Kau ingin memberitahu Baskara, aku bukan lagi Kirana yang 7 tahun lalu, dan kaulah yang selama ini berada di sisinya, kan? Jangan bicara lagi. Melati menutup telinganya, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tertawa dingin. Melati, ilusi pemeran utamamu sudah seharusnya berakhir. Kau mau bermain drama, aku tidak keberatan merobek naskahmu. Tepat pada saat itu, suara mesin mobil yang familiar terdengar di luar. Kepala pelayan masuk, melaporkan dengan hormat, Tuan, Nyonya, Tuan Muda Baskara datang. Dia lagi. Baskara melangkah masuk ke ruang makan. Hari ini ia mengenakan setelan olahraga abu-abu, membuatnya terlihat semakin tinggi dan energik. Aroma kayu cedar yang familiar sekali lagi memenuhi ruangan. Ia mengangguk pada orang tuaku, lalu matanya berhenti padaku, kemudian melirik Melati yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Pagi-pagi begini siapa yang membuat kucing kecilku kesal? Mendengar kalimat ini, wajahku memerah. Siapa kucing kecilmu? Melati yang mendengar kalimat penuh sayang dari Baskara, wajahnya yang sudah pucat kini tak berdarah sama sekali. Baskara tak peduli dengan reaksi semua orang, ia dengan santai menarik kursi di sebelahku dan duduk, mengambil gelas susu yang sedang kuminum, lalu meminumnya seteguk. Tindakan ini. Orang tuaku berdeham pelan, tatapan mereka penuh arti. Sedangkan aku hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Minum dari gelas yang sama, di depan banyak orang. Apa dia harus seberani ini? Apa yang kau lakukan? Aku merendahkan suara, menggertakkan gigi. Mengganti rugi, jawabnya santai, jarinya sekali lagi dengan lembut menyentuh bibirku, sama seperti semalam. Semalam belum sempat mencicipi, sekarang mencicipi rasa susu juga tidak buruk. Wajahku benar-benar berasap, dasar bajingan. Ia menoleh ke arah Melati, nada suaranya menjadi 8 derajat lebih dingin. Dan kau, menangis untuk apa? Dia menindasmu? Melati mendongak, matanya yang berlinang air mata menatapnya. Wajahnya penuh harap.
Akhirnya pemeran utama pria bertanya padanya. Tidak, Kak, ini bukan salah Kak Kirana. Ia memulai drama yang sudah biasa. Oh, Baskara mengangguk, bukan salahnya, berarti salahmu. Sudah berbuat salah, masih menangis dan mengadu. Tidak sadar kalau itu menyebalkan? Cepat berhenti menangis, Pu FT, aku tak bisa menahan tawa, benar-benar hebat. Baskara, kau memang penakluk teh hijau, melati seolah disambar petir di siang bolong. Ia tak percaya pria yang selama ini diam-diam ia cintai bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Ia merasa terhina, sedih, dan benci, semua emosi menumpuk, akhirnya tak tahan lagi, ia menutup wajahnya dan berlari ke lantai atas. Pemeran utama wanita sekali lagi kabur dari panggung. Setelah sampah dibersihkan, Baskara baru menoleh padaku sambil mengangkat alis, sudah beres. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Ke tempat yang akan membantumu menemukan kembali naskahmu. Ia tersenyum misterius, lalu tanpa basa-basi meraih tanganku dan menarikku pergi di bawah tatapan calon menantu ini boleh juga dari ayahku dan senyum lembut dari ibuku. Tangan kami bertautan, aku ditarik keluar dari rumah. Melihat punggungnya yang tinggi dan tegap, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa aman yang aneh. Mungkin kepulanganku kali ini tidak seburuk yang kubayangkan. Bugatti hitam milik Baskara meluncur di jalan tol. Suasana di dalam mobil sangat sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir lembut di luar. Aku menoleh keluar jendela, pemandangan kota melesat seperti film yang dipercepat. 7 tahun, Jakarta telah banyak berubah, tapi sepertinya ada hal-hal yang tetap sama. Misalnya, pria yang duduk di sampingku. Tangannya berada di atas kemudi, buku-buku jarinya terlihat jelas dan kuat. Sesekali ia akan melirikku, tatapannya dalam tak terduga. Tiba-tiba sebuah melodi piano yang familiar terdengar. Itu adalah River Flows in You, lagu favoritku saat SMA. Aku sedikit terkejut, menoleh padanya. Baskara tetap fokus menyetir, sudut bibirnya tampak sedikit terangkat. Dengarkan agar terbiasa lagi. Sudah 7 tahun, kau pasti sudah lupa. Pria ini bahkan masih ingat hal sekecil itu. Mobil tidak menuju ke pusat kota, melainkan berbelok ke sebuah area pinggiran yang tenang, tempat di mana villa-villa dan kediaman pribadi mewah berada. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah bangunan dengan arsitektur modern minimalis, didominasi warna putih dan abu-abu. Sebuah plakat logam yang elegan tergantung di samping gerbang. Galeri Kirana. Kirana, hatiku berdebar kencang. Ini tempat untuk membantumu menemukan kembali naskahmu. Baskara turun dari mobil, berjalan memutar untuk membukakan pintu untukku. Sebuah tindakan gentleman yang jarang ia lakukan. Ia mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas. Aku ragu sejenak, lalu meletakkan tanganku di tangannya, kehangatan yang familiar segera menyebar. Di dalam galeri Kirana tidak seperti galeri seni pada umumnya. Tempat ini luas, mewah, namun memiliki nuansa yang sangat pribadi. Lantai pertama memajang beberapa karya patung dan lukisan abstrak dari seniman terkenal, tapi Baskara tidak berhenti, ia langsung menarikku ke lantai 2. Saat kakiku menapaki anak tangga terakhir, aku benar-benar terpana. Seluruh lantai 2 yang luas ini hanya didedikasikan untuk satu tema, aku. Di dinding-dinding putih bersih, terpajang tak terhitung banyaknya foto. Dari saat aku masih gadis kecil dengan rambut dikepang 2, tersenyum cerah di samping Baskara kecil yang dingin, hingga saat aku menjadi gadis remaja berusia 16,17 tahun dengan senyum yang jernih. Ada juga foto-foto kandid saat aku tertidur di kelas, saat aku cemberut dengan pipi menggembung, dan kemudian, lukisan-lukisan cat minyak. Aku berdiri di depan sebuah lukisan berukuran besar. Di dalam lukisan itu, seorang gadis berdiri di bawah rumpun bunga wisteria di Florence. Rambut hitamnya tertiup angin, matanya menatap jauh, goresan kuasnya halus, warnanya hidup, berhasil menangkap jiwa dari momen itu. Bagaimana kau? Aku melukisnya kembali dari sebuah foto yang kutemukan di media sosial salah satu temanmu. Suara Baskara terdengar dari belakang, dalam dan hangat dengan nada geli. Kau pergi ke luar negeri dan memblokir semua kontakku. Aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk menemuimu. Hatiku seolah dialiri air hangat. Ternyata selama 7 tahun ini, ia tidak pernah benar-benar pergi dari duniaku. Aku terus berjalan, jantungku berdebar semakin kencang.
Ada sebuah etalase kaca yang ditempatkan dengan hormat di tengah ruangan. Di dalamnya ada sebuah gantungan kunci berbentuk kucing konyol dari benang wol yang sudah sedikit usang. Itu adalah hadiah ulang tahun pertama yang kubuat sendiri untuknya. Ia masih menyimpannya. Di sebelahnya ada koleksi kerikil berbagai warna. Itu adalah saat kami pergi ke pantai. Aku sering memungut batu-batu cantik, lalu bosan dan melemparkannya padanya untuk dipegang. Ia menyimpan semuanya. Semua kenangan paling sepele, hal-hal yang bahkan aku sendiri hampir lupakan, ia menghargainya dan menyimpannya di sini. Naskah ceritaku yang sesungguhnya ternyata ia simpan di tempat ini. Melati yang membanggakan 7 tahun kebersamaannya dengan Baskara, sungguh konyol, 7 tahunnya mungkin tak sebanding dengan satu kerikil dalam koleksi ini. Kenapa? Tenggorokanku terasa kering. Aku berbalik menatapnya. Mataku tak bisa menyembunyikan rasa haru. Kenapa melakukan semua ini? Baskara perlahan berjalan ke arahku, matanya terpaku padaku, panas dan penuh hasrat posesif. Ia tidak langsung menjawab, terus mendekat hingga aku terpojok di antara dirinya dan lukisan cat minyak di belakangku. Punggungku menyentuh permukaan kaca yang dingin, napasnya berembus di atas kepalaku, aroma kayu cedar menyelimutiku membuat kepalaku sedikit pusing. Jarak ini terlalu berbahaya. Ia mengangkat tangannya dan menopangnya di dinding di belakang kepalaku, menciptakan postur yang mengurungku sepenuhnya. Wajah tampannya membesar di depan mataku, setiap garisnya begitu sempurna hingga membuat orang menahan napas. Agar kau ingat, suaranya serak, membawa aura dominan yang tak bisa ditolak. Naskah ceritamu, pemeran utamanya hanya boleh aku. Wajahku memanas, jantungku berdebar kencang di dalam dada. Ia menundukkan kepalanya lebih rendah, jari lentiknya dengan lembut mengusap dari pelipisku ke rahangku, sentuhan ringan yang membuat seluruh tubuhku gemetar. 7 tahun, setiap hari aku memikirkanmu, katanya, matanya yang hitam pekat seolah ingin menelanku. Memikirkan apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau makan dengan baik? Apakah ada pria lain yang berani mendekatimu? Napas kami menyatu, udara menjadi kental dan panas. Kirana, ia memanggil namaku. Suaranya seperti bisikan magis, boleh aku mencicipinya? Tanpa menunggu jawabanku, bibirnya telah mendarat di bibirku. Sebuah ciuman yang sama sekali tidak lembut, melainkan membawa dominasi, kerinduan, dan juga hukuman atas 7 tahun perpisahan. Ia menggigit lembut bibir bawahku membuatku mengerang pelan, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusupkan lidahnya, menjelajahi rongga mulutku, pikiranku kosong, semua pertahananku runtuh. Aku hanya bisa tanpa sadar berpegangan pada kemejanya, membiarkannya memimpin. Ciumannya begitu manis sekaligus ganas, membuatku hampir tak bisa bernapas. Tepat pada saat itu, dering telepon Baskara yang nyaring tiba-tiba berbunyi, memecah suasana panas. Ia sepertinya tidak mau peduli, tapi dering itu terus berbunyi dengan gigih. Baskara menggeram pelan, akhirnya melepaskanku, tapi tetap memegang erat pinggangku, tidak membiarkanku mundur. Ia mengeluarkan ponselnya, melihat ke layar, wajahnya langsung sedingin es. Ia menjawab telepon, suaranya sedingin es. Ada apa? Aku tidak tahu apa yang dikatakan di seberang sana, hanya melihat Baskara menyeringai sinis, senyum yang sama sekali tidak hangat. Oh, mau menemuiku? Dia pikir dia siapa? Ia menutup telepon, hawa dingin di matanya belum hilang. Ada apa? Tanyaku. Suaraku masih sedikit bergetar setelah ciuman tadi. Baskara menatapku, hawa dingin di matanya langsung lenyap, digantikan oleh kelembutan dan sedikit rasa kesal. Tidak ada, hanya lalat pengganggu. Ia dengan lembut merapikan rambutku yang sedikit berantakan, matanya penuh hasrat posesif. Sepertinya ada orang yang masih belum mau bangun dari mimpinya. Kirana, sepertinya aku harus memberinya pelajaran agar dia tahu apa akibatnya jika berani menyentuh milik Baskara Aditama. Mendengar nada bicaranya, aku tahu drama Melati akan segera berakhir. Baskara membawaku ke The Elysian Club, sebuah klub privat paling mewah di Jakarta. Tempat ini terkenal dengan privasinya yang absolut, menjadi tempat berkumpul favorit para anak konglomerat. Melati mengajakmu bertemu di sini, kenapa kau membawaku? Tanyaku, sedikit penasaran. Kau mau membereskan lalatmu, kenapa menyeretku? Baskara melirikku, matanya membawa senyum nakal. Menonton drama? Jawabnya singkat. Drama milikmu?
Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengacaukannya. Drama milikku tentu saja harus ada pemeran utama wanitanya, yaitu kau, di sisiku. Logikanya memang tidak bisa dibantah. Kami masuk ke ruang VIP yang sudah dipesan. Melati sudah menunggu di dalam. Hari ini ia tidak lagi mengenakan gaun putri merah muda, melainkan gaun putih bersih, rambutnya tergerai panjang, riasannya bergaya natural. Ia tampak seperti sekuntum bunga teratai putih yang suci, sebuah investasi citra yang sangat baik. Sayangnya, hari ini bunga ini akan segera layu. Melihat Baskara menggandeng tanganku masuk, senyum di bibir Melati langsung membeku. Ia tidak menyangka aku akan ikut datang, tapi hanya dalam sekejap, ia segera menyesuaikan ekspresinya, berdiri, mata bulatnya menatap Baskara, penuh dengan rasa sedih dan harap. Kak Baskara, akhirnya kau datang juga. Baskara menarikku duduk di sofa di seberangnya, sama sekali tidak berniat melepaskan tanganku. Ia menyilangkan kakinya, seluruh tubuhnya memancarkan aura bangsawan yang dingin. Ada apa? Katakan. Sikapnya yang jauh dan dingin membuat Melati tertegun. Ia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin menjelaskan. Kejadian di rumah tadi pagi dan semalam hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak punya niat buruk pada Kak Kirana. Oh, Baskara mengangkat alis. Kesalahpahaman? Ia memberi isyarat pada pelayan untuk membawakan segelas jus delima untukku, sedangkan ia sendiri tidak memesan apa-apa. Ia seolah hanya datang untuk menemaniku, dan Melati hanyalah latar belakang yang tak penting. Melati, suara Baskara mendingin, tak ada lagi kesabaran. Kau pikir aku punya waktu luang untuk duduk di sini mendengarkan dramamu? Melati gemetar. Kak Baskara, kenapa kau bicara begitu padaku? 7 tahun ini, bukankah kita? Kita apa? Baskara memotong, suaranya tajam seperti pisau. 7 tahun ini, apa aku dan kau pernah bicara berdua lebih dari 3 kalimat? Atau setiap kali kau sengaja tidak sengaja bertemu denganku di gerbang kampus? Sengaja menumpahkan kopi ke bajuku, kau anggap itu semua sebagai kita? Wajah Melati pucat pasi, ia tak menyangka semua trik kecil yang ia banggakan selama ini diketahui oleh Baskara. Hanya saja Baskara tak mau repot-repot mengungkapkannya. Perasaan ditelanjangi di depan orang yang disukai pasti sangat memalukan. Aku dengan santai meminum jusku, menikmati pertunjukan yang menarik. Baskara memang tidak mengecewakanku. Aku memanggilmu ke sini hari ini, lanjut Baskara, untuk memberitahumu 2 hal. Ia mengangkat tanganku, jari-jari kami bertautan. Ia menatapku, tatapannya yang dingin saat berhadapan dengan Melati langsung mencair, menjadi lembut dan penuh kasih. Pertama, Kirana adalah milikku. Dulu, sekarang, dan selamanya akan begitu. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya, akan kubuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Deklarasi kedaulatan yang sangat dominan, jantungku berdetak kencang lagi. Ia kembali menatap Melati, kelembutannya lenyap tanpa jejak. Kedua, posisi Nona Muda Wijaya yang kau nikmati selama ini, sudah saatnya kau kembalikan. Melati panik. Apa maksudmu? Baskara tersenyum sinis, mengeluarkan sebuah map dari saku jasnya dan melemparkannya ke meja. Lihat sendiri. Melati dengan gemetar membuka map itu. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat, seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat. Aku pun sedikit penasaran, sedikit mencondongkan tubuh untuk melihat. Di dalamnya ada salinan laporan pengeluaran kartu kreditnya selama beberapa tahun terakhir. Pengeluaran besar untuk pakaian dan tas bermerek sudah biasa. Yang menarik adalah setiap bulan ada sejumlah besar uang yang ditransfer ke sebuah rekening asing. Pamanmu yang kecanduan judi sepertinya hidup cukup nyaman dengan uang keluarga Wijaya, ya, kata Baskara datar. Kau menggunakan status sebagai anak angkat keluarga Wijaya untuk membiayai seorang penjudi, merusak nama baik mereka. Menurutmu, kalau Om Wijaya tahu hal ini, apa yang akan ia pikirkan? Tidak, bukan begitu. Melati tergagap, kertas di tangannya jatuh ke lantai. Pamanku yang memaksaku, aku tidak punya pilihan lain, begitukah? Kali ini aku yang angkat bicara, tersenyum tipis. Lalu saat kau pergi ke bar bersama para anak orang kaya, mabuk dan bercerita bagaimana kau ditindas olehku di rumah Wijaya, apa itu juga dipaksa? Melati membelalakan matanya menatapku seolah melihat hantu. Kau bahkan bilang Baskara cepat atau lambat akan menjadi milikmu, hanya saja dia untuk sementara terpesona olehku.
Apa ada kejadian seperti itu? Tentu saja aku mengarang cerita ini, tapi melihat reaksinya, sepertinya tebakanku tidak meleset jauh. Selama bertahun-tahun di Jakarta, ia tidak mungkin hanya diam menjadi bunga teratai putih. Melati benar-benar hancur. Ia tahu hari ini ia telah kalah telak. Ia jatuh terduduk di lantai, air matanya bercucuran, memulai drama terakhirnya. Aku salah, Kak Kirana, Kak Baskara, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Tapi Baskara tidak lagi tertarik menonton dramanya. Ia berdiri, menarikku untuk ikut berdiri. Dengarkan baik-baik, ia menatap rendah padanya dengan tatapan jijik. Mulai hari ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku dan Kirana. Jika tidak, akibatnya tidak akan sesederhana diusir dari kediaman Wijaya. Selesai berbicara, ia tak menoleh lagi, menarikku pergi, meninggalkan Melati yang menangis pilu di ruang VIP yang kosong. Naskah pemeran utamanya resmi berakhir. Dalam perjalanan pulang, aku tidak berkata apa-apa, hanya dia menatap Baskara. Kenapa? Tanyanya. Satu tangan menyetir, satu tangan masih menggenggam erat tanganku, merasa aku terlalu kejam. Aku menggelengkan kepala, tersenyum tipis. Tidak, hanya merasa kau hari ini luar biasa tampan. Baskara menyeringai, suasana hatinya tampak sangat baik. Ia tiba-tiba mendekatkan wajahnya padaku, berbisik, kalau begitu, ada hadiahnya tidak? Hadiah apa? Wajahku memerah lagi. Nanti di rumah, kau akan tahu. Ia tersenyum penuh arti, lalu menginjak gas dan Bugatti itu melesat di tengah malam Jakarta. Bugatti itu tidak kembali ke kediaman Wijaya, melainkan berbelok ke sebuah kompleks apartemen penthouse mewah yang menghadap ke seluruh pemandangan kota. Baskara, ini di mana? Tanyaku, merasakan firasat buruk. Rumahku, jawabnya singkat saat mobil perlahan memasuki garasi pribadi. Ini rumahmu, bukan rumahku, tegasku. Baskara mematikan mesin, suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Ia menoleh, melepaskan sabuk pengamannya, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arahku. Seluruh tubuhnya menyelimutiku. Aroma kayu cedar yang familiar begitu pekat hingga membuatku sedikit pusing. Ia tidak melepaskan sabuk pengamanku, melainkan menopangkan satu tangannya di pintu mobil di samping kepalaku, tangan yang lain dengan lembut mengangkat daguku. Matanya dalam kegelapan begitu dalam dan panas seperti mata seekor macan tutul yang sedang mengincar mangsanya. Begitukah? Suaranya serak, napas panasnya berembus di bibirku. Kukira, dimanapun ada aku, disitulah rumahmu. Sebuah kalimat dominan yang tidak masuk akal, tapi jantungku berkhianat dan berdebar kencang. Baskara, kau, ibu jarinya dengan lembut menekan bibirku, menghentikan kata-kata yang hendak kuucapkan. Hari ini kau sudah menonton drama dengan sangat baik, sekarang waktunya menerima hadiah. Selesai berkata, ia membuka pintu mobil, menggendongku sebelum aku sempat bereaksi. Ah, turunkan aku. Aku berteriak pelan, secara refleks melingkarkan tanganku di lehernya. Ia sama sekali mengabaikan perlawanan lemahku, melangkah panjang menuju lift pribadi. Seluruh tubuhku tenggelam dalam dadanya yang kokoh, merasakan setiap detak jantungnya yang kuat. Wajahku memanas, aku hanya bisa menyembunyikan wajah di dadanya, tidak berani melihat petugas keamanan yang menunduk hormat di kejauhan. Lift langsung naik ke lantai tertinggi. Begitu pintu terbuka, sebuah ruang tamu yang mewah, modern, namun sangat hangat terbentang di hadapanku. Seluruh apartemen didesain dengan warna hitam, putih, dan abu-abu, persis seperti gayanya. Sebuah dinding kaca raksasa menghadap ke seluruh pemandangan malam Jakarta yang gemerlap. Baskara sama sekali tidak berniat menurunkanku, ia terus menggendongku langsung ke kamar tidur utama. Kamar ini bahkan lebih besar dari ruang tamu di rumahku. Tapi yang membuatku terkejut bukanlah kemewahannya, melainkan setiap detail di dalamnya. Dari tempat tidur king size dengan spray biru navy kesukaanku, hingga meja rias gaya klasik yang pernah kupuji di sebuah majalah. Bahkan rak buku pun dipenuhi dengan buku-buku dari penulis favoritku. Ini bukan kamar tidurnya. Ini jelas sebuah kamar yang disiapkan untukku. Ia menurunkanku di tepi tempat tidur yang empuk, sementara ia berlutut dengan satu kaki di lantai, mendongak menatapku. Posisi ini, ditambah dengan wajahnya yang tampan seperti dewa, membuatku merasa seperti seorang ratu yang sedang dilayani oleh kesatrianya. Suka? Tanyanya. Suaranya menjadi lebih lembut dari sebelumnya.
Kau, tenggorokanku tercekat, sejak kapan kau menyiapkan semua ini? Sejak hari kau pergi, jawabnya, matanya menyimpan emosi yang bergejolak yang telah ia sembunyikan selama 7 tahun. Aku berpikir, saat kau kembali, aku akan mengurungmu di sini agar kau tidak bisa lari dariku lagi. Kata-kata yang dominan namun membuat hatiku luluh. Ia mengulurkan tangan, dengan lembut melepas sepatu hak tinggiku. Telapak tangannya yang hangat memijat lembut telapak kakiku yang sedikit lelah. Sebuah tindakan kecil namun penuh kasih sayang. Kirana, ia mendongak, matanya yang hitam pekat mengunciku. 7 tahun, apa kau merindukanku? Aku menggigit bibir, tidak menjawab. Tentu saja rindu, bagaimana mungkin tidak? Tapi keangkuhan seorang gadis tidak mengizinkanku untuk mengakuinya dengan mudah. Melihatku diam, Baskara tersenyum tipis, senyum yang membawa sedikit rasa pasrah dan aura nakal. Tidak menjawab juga tidak apa-apa. Ia berdiri, perlahan mendekat, kedua tangannya menopang di tempat tidur di kedua sisiku, sekali lagi mengurungku dalam ruangnya. Kalau begitu, biar aku membantumu mengingatnya. Ia menunduk, kali ini bukan ciuman tiba-tiba, melainkan ciuman perlahan dan lembut yang menyusuri dari dahi ke hidung, lalu ke ujung hidungku. Setiap tempat yang ia lewati meninggalkan jejak api yang panas. Ingat aroma tubuhku, bisiknya. Bibirnya menyentuh daun telingaku membuat seluruh tubuhku gemetar. Tangannya tidak lagi diam, ia mulai bergerak, menyusup ke dalam rambutku, memegang erat tengkukku, memaksaku mendongak menghadapnya. Tangan yang lain, ia dengan lembut menarik resleting di belakang gaunku ke bawah. Sret! Gaun sutra itu meluncur turun, memperlihatkan punggungku yang putih mulus di udara yang sejuk. Kulitku langsung meremang. Ingat sentuhanku? Bibirnya turun, mendaratkan ciuman basah di bahu telanjangku. Pikiranku benar-benar kosong, tubuhku lemas, tak bertenaga, aku hanya bisa terengah-engah, kedua tanganku tanpa sadar mencengkeram spray. Baskara, jangan. Suaraku bergetar, terdengar lebih seperti undangan daripada penolakan. Ia mendongak, matanya telah dipenuhi gairah yang dalam seperti lautan malam, sudah terlambat. Ia membalik tubuhku hingga aku telentang di tempat tidur, sementara ia menopang tubuhnya di atasku, menatapku dengan tatapan predator yang berhasil menangkap mangsanya. Kirana Wijaya, ia mengucapkan setiap suku kata, suaranya serak dan penuh pesona, malam ini kau milikku. Selesai berkata, ia menunduk, dan duniaku hanya tersisa ciuman ganas dan napas panasnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari pagi yang menembus tirai yang belum tertutup rapat. Seluruh tubuhku terasa sakit seolah baru saja dilindas truk. Ingatan tentang malam yang penuh gairah kembali memenuhi pikiranku, membuat wajahku memanas. Bajingan Baskara benar-benar serigala lapar yang telah berpuasa selama 7 tahun. Aku mencoba bergerak untuk duduk, tapi sebuah lengan kokoh seperti penjepit besi langsung mengerat di pinggangku, menarikku mendekat ke dada yang hangat, mau lari. Suara serak khas bangun tidur terdengar di telingaku, membawa senyum puas. Aku membeku, tak berani bergerak. Kapan dia bangun? Ia dengan lembut membalik tubuhku hingga aku menghadapnya, wajah tampannya membesar di depan mata, matanya yang hitam pekat tidak lagi dingin seperti biasanya, melainkan penuh kasih sayang dan makna yang dalam. Ia menunduk, mendaratkan ciuman selamat pagi yang ringan namun penuh hasrat posesif di bibirku. Selamat pagi, milikku. Deklarasi kepemilikan ini benar-benar gaya Baskara. Wajahku memerah, aku mendorong pelan dadanya. Siapa milikmu? Oh? Ia mengangkat alis. Tangannya yang besar mulai bergerak nakal di punggung telanjangku, membuat setiap inci kulitku gemetar. Semalam ada yang memelukku erat tidak mau lepas, sambil menangis memanggil namaku, bukankah itu kau, kau? Aku, malu setengah mati, ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bajingan, ia tertawa terbahak-bahak, dadanya bergetar. Senyumnya di bawah sinar matahari pagi begitu cemerlang hingga menyilaukan mata. Bajingan juga hanya untukmu seorang. Selesai berkata, ia bangkit dari tempat tidur, tubuh sempurnanya tanpa cacat terekspos begitu saja di hadapanku. Otot-otot yang kencang, pinggang yang ramping, kaki yang jenjang, visual ini benar-benar membuat orang ingin berbuat dosa. Aku buru-buru menarik selimut menutupi wajahku, hanya mendengar tawa rendahnya dan suara air mengalir dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya yang masih basah meneteskan air. Ia menggendongku,
Tak peduli aku berteriak-teriak, mandi. Aku sudah siapkan bajumu. Di kamar mandi, di atas rak sudah tersedia satu set gaun baru, dan juga pakaian dalam, ukurannya pas secara menakutkan. Pria ini bahkan tahu ukuranku. Saat aku dan dia bergandengan tangan menuruni tangga ke ruang tamu, sarapan sudah tersaji di meja. Ia sendiri yang membuatkanku egg benedict dan secangkir latte panas. Melihat pria bercelemek yang dengan mahir memasak untukku, hatiku dipenuhi rasa manis yang tak terlukiskan. Mungkin dikurung di sini olehnya juga tidak buruk. Tepat saat suasana sedang hangat, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor asing dengan kode negara Italia, aku sedikit ragu. Halo, Kirana, ini aku, Elang. Di seberang sana terdengar suara pria yang jernih dan lembut seperti angin musim semi. Elang Pratama, seniorku di Akademi Seni Florence. Seorang pelukis berbakat yang juga banyak membantuku di tahun-tahun awal di luar negeri. Begitu aku bersuara, Baskara yang duduk di seberangku langsung mengangkat kepala, tatapan tajamnya mengunciku. Kak Elang, kenapa kau? Kau sudah pulang ke Indonesia? Aku ada pameran tunggal di Jakarta besok malam. Kau ada waktu? Aku ingin mengundangmu sebagai tamu kehormatan pertamaku. Aku belum sempat menjawab, Baskara sudah bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja dan berdiri tepat di belakangku. Ia menunduk, dagunya bersandar di bahuku, napas panasnya berembus di leherku, sebuah postur yang sangat posesif. Dia menguping. Pameran, selamat ya, Kak. Aku sedikit canggung, sedikit menarik leherku, terima kasih. Kalau begitu besok malam ya. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu, Kirana kecilku. Suara Elang masih selembut air. Tapi 4 kata Kirana kecilku baru saja terucap, aku merasakan suhu di sekitarku tiba-tiba turun hingga minus. Pelukan Baskara di pinggangku mengencang, cukup kuat hingga membuatku sedikit sakit. Iya, nanti aku lihat jadwal dulu ya, Kak. Aku buru-buru berkata lalu menutup telepon. Suasana di ruang makan menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Aku menoleh, bertemu dengan wajah tanpa ekspresi Baskara. Tapi aku tahu di balik ketenangannya ada badai yang siap meledak. Kirana kecilku, ia mengulang, suaranya tidak terdengar senang atau sedih. Akrab sekali ya? Hanya senior, jelasku, merasa bersalah. Senior, ia tertawa dingin, senyum yang sama sekali tidak hangat. Senior yang memanggilmu seakrab itu, senior yang sangat merindukanmu. Ia mengambil ponselku, membukanya dengan mudah. Kata sandiku masih tanggal lahirnya. Ia melihat-lihat kontak, pesan, semuanya kosong. Selama 7 tahun, aku terbiasa tidak berkomunikasi dengan siapapun di dalam negeri. Kirana Wijaya, kau hebat sekali. Ia menatapku, matanya dipenuhi amarah yang tertahan. 7 tahun di luar negeri, ternyata sudah menemukan yang baru, bukan seperti yang kau pikirkan, kataku cepat, aku dan dia tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Baskara menyeringai. Aku tidak percaya pada yang namanya tidak ada apa-apa antara pria dan wanita, terutama saat pria itu menatapmu dengan tatapan seolah ingin menelanmu hidup-hidup. Dia bahkan belum bertemu Elang, bagaimana dia bisa tahu? Melihat wajah bingungku, Baskara mendengus dingin, melemparkan ponselku ke meja. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Setiap gerak-gerikmu di Florence ada dalam genggamanku, si Elang itu setiap hari berkeliaran di depanmu, memberi bunga, mengajak makan malam. Kau pikir aku buta? Ya Tuhan, pria ini bahkan menyuruh orang mengawasiku. Sifat dominannya membuatku marah sekaligus merasakan sedikit rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Lalu kenapa? Aku tidak pernah menerimanya. Aku membantah dengan keras kepala. Sebaiknya begitu. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajahku, hidung kami hampir bersentuhan, karena kau milikku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dalam keluar, bahkan sehelai rambutmu pun milikku. Tanpa izinku, tidak ada pria lain yang boleh mendekatimu. Wajahku memerah lagi. Pria ini bahkan saat cemburu pun harus sedominan ini. Kalau begitu besok malam aku tidak pergi, kataku lirih. Kenapa tidak pergi? Baskara tiba-tiba berkata. Aku menatapnya kaget. Ia berdiri tegak, dengan anggun mengancingkan kembali ke mejanya, aura bangsawan yang dingin kembali. Ia menyeringai, matanya memancarkan kilatan berbahaya. Tentu saja pergi. Harus dilihat sehebat apa bakat sainganku itu. Ia menatapku,
mengumumkan, besok malam, aku akan pergi bersamamu. Aku sudah bisa merasakannya, pameran besok malam pasti tidak akan menjadi acara menikmati seni yang biasa. Malam berikutnya, aku berdiri di depan cermin besar, memandangi diriku dalam gaun malam yang dikirimkan oleh orang suruhan Baskara. Sebuah gaun sutra hitam, desainnya sederhana namun potongannya sangat berani. Bagian punggungnya terbuka hampir seluruhnya, hanya dihubungkan oleh beberapa tali tipis. Gaun itu memeluk setiap lekuk tubuhku, sangat menggoda sekaligus memancarkan aura agung yang dingin. Ini bukan gaun untuk melihat pameran, ini adalah senjata untuk pergi berperang. Sudah selesai? Suara Baskara terdengar dari luar pintu. Ia masuk, mengenakan setelan jas Italia buatan tangan berwarna hitam yang serasi dengan gaunku. Rambutnya disisir ke belakang, memperlihatkan dahi yang tinggi dan alis yang tajam. Aura bangsawan yang dingin, tapi tatapannya padaku sepanas api. Ia berjalan ke belakangku, melingkarkan tangannya di pinggangku, dagunya bersandar di bahuku, bersama-sama kami melihat pantulan di cermin. Cantik, bisiknya, suaranya serak, tapi terlalu terbuka. Tangannya dengan lembut mengusap punggung telanjangku, jari-jarinya yang panjang seolah membawa aliran listrik membuatku sedikit gemetar. Lalu kenapa menyuruhku memakainya? Aku meliriknya melalui cermin, ia tertawa rendah, ciumannya mendarat di daun telingaku. Agar pria itu tahu kau milik siapa. Agar dia bisa melihat tapi tidak akan pernah bisa menyentuh. Dominasi ini, benar-benar hanya Baskara. Ia membuka sebuah kotak beludru hitam, di dalamnya ada kalung berlian yang dirancang dengan sangat indah, tapi bukan kalung leher biasa. Ia melingkarkannya di leherku, dan untayan berlian berkilauan mengalir di punggung telanjangku. Ujungnya adalah sebuah berlian berbentuk tetesan air yang berada tepat di lekuk pinggangku yang seksi. Sebuah perhiasan yang elegan sekaligus provokatif. Ini seperti sebuah kalung penanda, sebuah deklarasi kepemilikan tanpa kata. Ayo pergi, ratuku. Ia meraih tanganku, 10 jari kami bertautan. Pameran mimpi Florence karya Elang Pratama diadakan di Galeri Nasional. Ruangannya elegan, mewah, dipenuhi aroma bunga lili yang murni. Para tamu adalah tokoh-tokoh ternama di dunia seni dan bisnis. Begitu kami masuk, Elang langsung melihat kami. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem. Seluruh dirinya memancarkan aura seniman yang hangat dan lembut seperti angin musim semi. Ia tersenyum dan berjalan ke arah kami, senyum yang bisa meluluhkan hati gadis manapun. Kirana, kau datang. Matanya hanya terfokus padaku, sama sekali menganggap Baskara di sampingku tak ada. Ia mengulurkan tangannya, biasanya untuk berjabat tangan, tapi aku tahu ia menginginkan lebih. Aku belum sempat bereaksi, Baskara sudah menarikku mendekat ke dalam pelukannya, lengannya yang kuat mengerat di pinggangku. Ia mengangguk pada Elang, sebuah anggukan formal, tapi membawa hawa dingin dan peringatan. Selamat malam, Tuan Elang. Elang baru saat itu seolah menyadari keberadaan Baskara. Senyumnya tetap sama. Selamat malam, Tuan Aditama. Tidak kusangka Tuan Aditama juga tertarik pada seni, sebuah kalimat ringan namun penuh sindiran. Maksudnya jelas, orang yang penuh dengan bau uang sepertimu apa mengerti seni? Baskara menyeringai. Saya tidak tertarik pada seni. Ia menunduk menatapku, tatapannya yang sedingin es langsung berubah menjadi penuh kasih. Saya hanya tertarik pada seniman saya. Wajahku memanas, pria ini langsung berkonfrontasi di tempat. Senyum Elang sedikit membeku, tapi ia cepat-cepat kembali seperti semula. Kirana bisa datang, aku senang sekali. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Ia terus mengabaikan Baskara. Elang membawa kami melihat setiap lukisan. Ia menjelaskan tentang ide, tentang teknik, suaranya lembut dan memikat. Dia memang orang yang berbakat. Lukisan-lukisannya tentang pemandangan Florence begitu hidup hingga membuatku seolah kembali ke jalan-jalan kuno itu, tapi Baskara sama sekali tidak sabar. Selama itu, ia hanya diam, lengannya tetap posesif di pinggangku tanpa lepas sedetik pun. Akhirnya, Elang berhenti di depan sebuah lukisan yang digantung di posisi paling tengah, paling terhormat, ditutupi oleh tirai beludru merah. Ini adalah karya yang paling kusukai dalam pameran ini. Elang menatapku, matanya penuh perasaan yang tak disembunyikan. Aku menamakannya Sang Muse. Selesai berkata, ia perlahan membuka tirai itu. Pada saat itu, aku hampir menahan napas.
Di atas kanvas ada sebuah potret diriku. Bukan diriku yang glamor dalam gaun malam, melainkan diriku di suatu sore di Florence. Duduk di dekat jendela, tangan memegang kuas. Sinar senja menyinari rambutku, wajahku sedikit ternoda cat, tapi mataku bersinar karena gairah. Lukisan ini, ia telah menangkap momen yang aku sendiri paling sukai dari diriku. Indah sekali, aku tak bisa menahan diri untuk berkata, "Selama itu kau, momen apapun akan indah," kata Elang lembut. Ini adalah sebuah pernyataan cinta publik yang penuh seni dan juga sangat provokatif. Ia sedang pamer pada Baskara bahwa dialah yang mengerti aku, mengerti jiwa seniku. Aku merasakan lengan di pinggangku mengencang. Suhu di sekitar Baskara mulai turun lagi. "Lukisan ini tidak dijual," lanjut Elang, matanya menatap lurus pada Baskara. "Ini tak ternilai." Sebuah konfrontasi yang luar biasa. Baskara diam beberapa detik, lalu tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang dingin dan penuh penghinaan. Ia membalik tubuhku menghadapnya, sama sekali tidak membiarkanku melihat lukisan itu lagi. Ia mengangkat daguku, suaranya membawa dominasi mutlak. "Mengapa harus melihat replika? Jika versi aslinya yang jauh lebih indah ada di sini?" Selesai berkata, di depan tatapan kaget Elang dan semua orang di sekitar, Baskara menunduk dan mendaratkan ciuman yang dalam di bibirku. Sebuah ciuman yang membawa kecemburuan, kepemilikan, dan sebuah deklarasi perang yang jelas. Ia menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang. Kirana adalah miliknya. Ciuman Baskara begitu dominan sekaligus lembut. Ia tidak hanya mencium, tapi juga menandai wilayah, menggunakan cara paling primitif untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa aku adalah miliknya. Udara di sekitar seakan membeku, hanya tersisa detak jantungku yang berdebar kencang dan suara blitz kamera dari ponsel para tamu yang berbunyi. Ketika ia akhirnya melepaskanku, dahi kami bersentuhan, napas panas kami menyatu. Aku bisa melihat wajah Elang yang pucat karena marah dan tatapan tak percaya dari orang-orang di sekitar. Wajahku panas seperti terbakar. Konfrontasi ini benar-benar luar biasa. Baskara sama sekali tidak peduli pada tatapan orang lain. Ia dengan lembut mengusap bibirku yang bengkak dan merah, suaranya serak dengan nada kemenangan. Versi aslinya, jauh lebih mempesona, kan? Aku malu setengah mati, ingin menggali lubang untuk bersembunyi, mencubit pinggangnya dengan keras, dasar bajingan. Elang menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia menatapku, matanya menunjukkan luka yang tak disembunyikan. "Kirana, inikah yang kau inginkan?" Ia mencoba membalikan keadaan, menyiratkan bahwa aku dipaksa oleh Baskara. Aku belum sempat bicara, Baskara sudah tertawa dingin. Ia menarikku sepenuhnya ke dalam pelukannya, membiarkanku bersandar padanya, sebuah postur perlindungan mutlak. Apa yang dia inginkan, bukan urusanmu. Baskara menatap lurus pada Elang, tatapannya tajam seperti pisau. Kau hanya perlu tahu, benda yang baru saja kau gunakan untuk menyatakan cinta pada wanitaku, sekarang aku ingin membelinya. Seluruh ruangan sekali lagi gempar. Senyum Elang membeku. "Tuan Aditama, sudah saya katakan, lukisan ini tak ternilai, saya tidak menjualnya." "Tidak dijual?" Baskara menyeringai, mengeluarkan sebuah kartu hitam dari dompetnya. Di dunia ini tidak ada yang tak ternilai, hanya harganya yang belum cukup tinggi. Ia memberikan kartu itu pada asistennya yang berdiri di dekatnya. 10 miliar, beli lukisan ini. 10 miliar rupiah? Angka ini membuat semua orang menarik napas dingin. Menggunakan 10 miliar untuk membeli lukisan dari seorang seniman muda, meskipun berbakat, adalah tindakan gila. Tapi kalimat Baskara berikutnya adalah pukulan telak yang menghancurkan. Setelah dibeli, ia melirik Elang, suaranya dingin dan kejam. "Bakar, bakar." Dua kata ini seperti dua bom atom yang meledak di ruang pameran. Ini bukan lagi penghinaan, ini adalah penghancuran. Ia ingin menghancurkan karya terbaik Elang, menghancurkan pernyataan cintanya, menghancurkan ilusi 7 tahunnya tentangku. Wajah Elang berubah dari pucat pasi menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Ia mengepalkan tangannya, urat-urat biru menonjol di punggung tangannya. "Baskara, jangan keterlaluan." "Keterlaluan?" Baskara tersenyum sinis. "Saat kau melukis wanitaku, menggantungnya di sini untuk dilihat seluruh dunia, kenapa tidak berpikir kau sudah keterlaluan?"
Berani bermimpi tentang milik Baskara Aditama, kau harus membayar harganya. Selesai berkata, ia tak lagi memandang Elang sedetik pun, menggenggam erat tanganku, ayo pulang. Semua orang secara otomatis memberi jalan untuk kami, meninggalkan Elang yang berdiri mematung di depan sang musenya dan sebuah ruang pameran yang kacau balau. Di dalam Bugatti, suasana hening yang menakutkan. Aku menoleh ke arah Baskara, profilnya masih sempurna, tapi seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. Ia marah, kemarahan yang tertahan. Kau tidak perlu melakukan itu, kataku pelan. Ia tiba-tiba mengerem mobil di tepi jalan, menoleh ke arahku, matanya yang hitam pekat seperti badai. Tidak perlu? Ia menggeram. Kau membiarkannya melukismu, menggantungmu untuk dilihat semua orang. Kau bilang aku tidak perlu melakukan itu? Ia tiba-tiba mencondongkan tubuh, sekali lagi memojokkanku di kursi. Kedua tangannya menopang di kedua sisi kepalaku, tak memberiku jalan keluar. Kirana Wijaya, kau tahu apa yang ingin kulakukan saat melihat lukisan itu? Ia mendekat ke telingaku, suaranya serak dan berbahaya. Aku ingin merobeknya, lalu merobek pakaianmu, menindihmu di tempat itu juga agar semua orang tahu kau ini milik siapa. Wajahku memerah, jantungku berdebar seperti genderang perang. Kata-katanya begitu kasar namun membuatku luluh. Kau tahu tatapan macam apa yang ia berikan padamu? Tatapan seorang pemangsa? Hanya aku yang boleh menatapmu seperti itu. Ia menunduk, menggigit bibirku dengan keras sebagai hukuman. Aduh, aku berteriak pelan karena sakit. Sakit? Tanyanya. Ibu jarinya dengan lembut mengusap bekas gigitan itu. Aku merasakan sakit 100 kali lipat saat melihatmu berdiri di sampingnya, tersenyum padanya. Kecemburuannya begitu dominan namun juga membawa sedikit kelemahan kekanak-kanakan. Hatiku marah sekaligus manis. Aku tidak, bantahku lirih. Kau masih berani bilang tidak? Ia memelototiku, lalu menunduk lagi. Kali ini adalah ciuman dalam yang ganas dan penuh hasrat posesif. Ia merampas setiap napasku membuat kepalaku pusing. Mobil berhenti di tepi jalan, di luar lalu lintas masih ramai, tapi di dalam adalah dunia pribadi yang panas. Beberapa saat kemudian, ia baru melepaskanku. Kami berdua terengah-engah, ia menatapku, matanya sudah jauh lebih lembut, tapi masih penuh kepemilikan. Lain kali, tidak boleh ada pria lain yang melukismu. Kau hanya boleh menjadi musuhku seorang, dengar? Aku tidak menjawab, hanya memalingkan wajah, daun telingaku sudah memerah. Melihat tingkahku, Baskara tersenyum tipis, suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Ia menyalakan kembali mobil, baiklah, tidak menggodamu lagi, katanya, suaranya kembali penuh kasih sayang, kita pulang. Ada drama lain yang membutuhkan pemeran utamanya untuk turun tangan. Drama apa lagi? Tanyaku lelah. Baru saja selesai satu pertempuran, aku benar-benar tidak punya tenaga. Baskara tersenyum misterius. Sebuah drama yang berhubungan dengan bunga teratai putih di rumahmu itu. Dia tidak setenang yang kau kira. Setelah diusir dari kediaman Wijaya, dia mengambil langkah yang bahkan aku tidak duga. Hatiku merasakan firasat buruk. Melati, apa lagi yang akan ia lakukan? Bugatti itu melesat di tengah malam, tapi kali ini bukan ke penthouse Baskara, melainkan menuju kediaman Wijaya. Apa yang dia lakukan? Tanyaku. Rasa lelahku telah digantikan oleh kewaspadaan. Melati, orang yang sudah terpojok, pasti tidak akan melakukan hal yang sederhana. Baskara melirikku, tatapannya dingin, dia mencari kakekku. Kakek Baskara, Tuan Besar Aditama, kepala dari Aditama Group, sosok berkuasa yang namanya saja sudah membuat orang segan. Hatiku mencelos, ini benar-benar langkah yang tidak kuduga, dan Baskara juga, Tuan Besar Aditama adalah orang generasi lama, sangat menjunjung tinggi kehormatan dan balas budi. Gadis lemah dan menyedihkan seperti Melati, yang juga membawa status sebagai putri dari penolong, adalah tipe orang yang paling mudah mendapatkan simpatinya. Apa yang dia katakan pada kakekmu? Apalagi yang bisa dia katakan? Baskara tertawa dingin, tawa yang penuh ejekan, tidak jauh dari skenario klise. Bahwa kau pulang dari luar negeri dan sifatmu berubah, menjadi sombong dan kejam, menindasnya. Bahwa aku terpesona olehmu, tidak bisa membedakan benar dan salah, memperlakukannya dengan kejam. Tentu saja, naskah teh hijau klasik, ketika digunakan pada orang yang berstatus seperti Tuan Besar Aditama,
daya rusaknya berlipat ganda. Ketika kami tiba di kediaman Wijaya, suasana di dalam rumah memang begitu berat hingga membuat orang sulit bernapas. Di ruang tamu, ayah dan ibuku duduk di sofa, wajah mereka sedikit tidak enak, dan yang duduk di kursi utama adalah Tuan Besar Aditama, memegang tongkat, wajahnya berwibawa. Dan yang sedang berlutut dengan patu di kakinya, memijat kakinya sambil menangis sesenggukan, siapa lagi kalau bukan Melati. Melihatku dan Baskara bergandengan tangan masuk, ia langsung meringkuk, seperti kelinci kecil yang melihat serigala, matanya penuh ketakutan. Baskara. Tuan Besar Aditama menghentakkan tongkatnya ke lantai, menimbulkan suara keras. Kau masih berani pulang? Baskara sama sekali tidak takut, ia menarikku ke belakangnya, sendirian menghadapi kemarahan kakeknya. Kakek, jika ada masalah, kita bicarakan di rumah kita. Rumah kita? Tuan Besar Aditama tertawa marah. Kau masih menganggap ini rumah? Demi seorang gadis, kau berbuat hal memalukan di depan umum, menghabiskan 10 miliar untuk membeli lukisan lalu membakarnya, menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. Wajah keluarga Aditama kau buang kemana? Melati langsung menyela, suaranya tercekat. Kakek, jangan salahkan Kak Baskara, ini semua salahku, aku tidak seharusnya muncul, tidak seharusnya membuat Kak Kirana tidak senang. Aktingnya luar biasa, menyalahkan aku sekaligus menunjukkan dirinya yang agung. Tuan Besar Aditama mendengarnya dan semakin marah, ia menunjukku, dan kau juga, Nona Muda Wijaya. 7 tahun di luar negeri tidak belajar hal baik, hanya belajar cemburu dan egois. Melati adalah putri penolong keluargamu, kau tidak berterima kasih, malah ikut-ikutan Baskara menindasnya. Beginikah cara keluarga Wijaya mendidik anak perempuan? Kata-katanya terlalu berat. Wajah ayahku langsung muram. Tuan Aditama, biarkan anak-anak menyelesaikan masalah mereka sendiri, kata ayahku, suaranya tidak lagi basa-basi. Meskipun ia menghormati Tuan Besar Aditama, ia tidak akan membiarkan siapapun menghina putrinya. Tepat pada saat itu, aku melangkah keluar dari belakang Baskara. Aku tidak menangis, juga tidak marah, bahkan ada senyum tipis di bibirku. Aku berjalan ke hadapan Tuan Besar Aditama, sedikit menunduk. Kakek Aditama, lama tidak bertemu, semoga kakek sehat selalu. Sikap tenangku membuat Tuan Besar Aditama sedikit tertegun. Aku terus tersenyum. Kakek bilang, aku cemburu dan egois, menindasnya. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apa yang telah kulakukan untuk menindasnya, kau? Tuan Besar Aditama terdiam, ia juga hanya mendengar dari satu sisi. Aku menoleh ke arah Melati yang berlutut di lantai. Atau biarkan korban yang bicara sendiri. Melati, coba ceritakan pada semua orang, bagaimana aku menindasmu di pesta semalam. Melati dengan gemetar tergagap, kakak bilang aku mencuri bros, kakak, oh, aku mengangkat alis, jadi bros itu bukan milikku, bukan pusaka dari nenek yang diberikan padaku, kau seenaknya masuk ke kamarku, mengambil barangku, lalu menjadikannya hadiah di depan semua orang. Menurutmu, siapa yang menindas siapa? Aku hanya ingin memberi kejutan pada kakak. Kejutan? Aku tertawa. Kejutan yang membuatku menjadi bahan tertawaan? Agar semua orang berpikir aku tidak tahu berterima kasih, diberi hadiah berharga malah menyalahkan pemberinya. Strategimu ini benar-benar hebat. Wajah Tuan Besar Aditama mulai berubah. Ia bukan orang bodoh, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak memberi Melati kesempatan untuk membantah, lanjut berkata, dan soal pagi ini, apa ada kata-kataku yang salah? Aku hanya mengungkap wajah aslimu. Kau tinggal di rumah Wijaya, menggunakan uang keluarga Wijaya, tapi diam-diam membiayai pamanmu yang kecanduan judi. Apa ini benar? Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suara percakapan di The Elysian Club. Suara panik dan gagap Melati, yang mengakui kesalahannya menggema di seluruh ruang tamu. Tidak, bukan. Pamanku yang memaksaku. Melati berteriak putus asa. Dipaksa, Baskara kali ini angkat bicara, suaranya sedingin es. Ia melemparkan satu map lagi ke meja. Lalu bagaimana dengan foto-foto ini? Kau dan pamanmu keluar masuk kasino? Tertawa senang. Apa ini yang namanya dipaksa? Di dalam foto, ada Melati dan seorang pria parubaya di sebuah kasino ilegal, sama sekali tidak terlihat terpaksa. Kebenaran sudah terungkap. Melati benar-benar hancur. Ia tahu ia telah kalah. Tuan Besar Aditama melihat bukti-bukti tak terbantahkan di meja,
lalu menatap Melati yang tergeletak di lantai. Wajah tuanya menunjukkan kemarahan karena telah ditipu. Ia bangkit berdiri, tidak tahu malu, beraninya menipu orang tua ini. Ia menoleh ke Baskara, suaranya sudah lebih lembut, tapi masih ada sedikit kekerasan. Masalah ini kakek yang salah, tapi tindakanmu di pameran juga terlalu gegabah. Gegabah? Baskara tertawa dingin. Kakek, apa kakek tahu lukisan apa itu? Dia melukis Kirana dan secara terbuka menyatakan cinta padanya. Ada orang yang berani menginginkan wanita cucu kakek, dan kakek bilang aku gegabah? Ia menarikku ke dalam pelukannya, matanya penuh kepemilikan. Kirana adalah nyawaku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat ia menyesal, bahkan jika itu keluarga Aditama. Kalimat terakhir jelas ditujukan untuk Tuan Besar Aditama. Suasana di ruangan sekali lagi menegang. Tuan Besar Aditama gemetar karena marah. Ia menunjuk Baskara. Kau demi seorang gadis berani bicara seperti itu pada kakekmu sendiri? Dia bukan seorang gadis. Baskara mengoreksi, suaranya tegas tak tergoyahkan. Dia adalah segalanya bagiku. Aku mendongak menatap Baskara, hatiku dipenuhi emosi. Tuan Besar Aditama melihat ketegasan di mata cucunya, akhirnya hanya bisa menghela napas, melambaikan tangan. Sudah, urusan kalian anak muda, aku tidak ikut campur lagi. Selesai berkata, ia berbalik dan dibantu oleh asistennya keluar. Drama besar akhirnya berakhir. Melati diseret pergi oleh penjaga keamanan keluarga Wijaya. Matanya masih menatapku dengan penuh kebencian. Tapi aku tahu mulai sekarang ia tidak akan pernah bisa membuat masalah lagi. Setelah semuanya selesai, ayah dan ibu menatapku dan Baskara, tatapan mereka rumit. Akhirnya ayahku angkat bicara, Baskara, kau bilang Kirana adalah segalanya bagimu, lalu kapan kau akan memberinya status yang jelas? Pertanyaan ayahku menggantung di udara. Seluruh ruang tamu hening, orang tuaku menatap Baskara, aku menatap Baskara, semua tekanan tertuju padanya. Wajahku memanas. Ayah, apa harus menyerangku seperti ini? Berbeda dengan kegugupanku, Baskara sangat tenang. Ia sama sekali tidak goyah oleh pertanyaan calon mertuanya. Ia meremas tanganku dengan lembut, lalu menoleh menghadap orang tuaku, tatapannya serius dan tulus. Om, Tante, suaranya dalam dan meyakinkan. Bukan kapan saya akan memberinya status, tapi kapan Kirana menginginkannya. Ia menoleh menatapku, di matanya yang dalam ada lautan kelembutan. Selama dia mengangguk, besok saya bisa langsung menjadikannya Nyonya Aditama. Ya Tuhan. Jawaban ini begitu cerdas dan romantis, langsung melemparkan bola kepadaku, tapi juga menunjukkan rasa hormatnya yang mutlak. Ibuku yang mendengarnya tersenyum puas, tapi tentu saja Baskara tidak akan berhenti di situ. Ia kembali menoleh pada orang tuaku, sudut bibirnya menyunggingkan senyum dominan yang khas. Tapi Om dan Tante tenang saja, saya tidak akan memberinya kesempatan untuk menolak. Dominasi ini baru benar-benar Baskara. Ayahku akhirnya tertawa, suasana tegang langsung mencair. Drama besar akhirnya berakhir dengan bahagia. Setelah meninggalkan kediaman Wijaya, Baskara tidak membawaku kembali ke penthouse-nya. Ia menyetir dalam diam, tapi tangannya yang menggenggam tanganku sedikit mengerat, seolah ia sedikit gugup. Baskara bisa gugup? Mobil sekali lagi berhenti di depan galeri Kirana. Kenapa kesini lagi? Tanyaku heran, menyelesaikan naskahnya. Ia hanya berkata 4 kata, lalu menarikku masuk. Di dalam galeri gelap gulita, hanya ada cahaya bulan perak dari luar yang masuk, menciptakan pemandangan yang remang dan romantis. Ia menggenggam tanganku tanpa menyalakan lampu, membawaku langsung ke lantai 2. Lantai 2, tempat semua kenangan kami tersimpan. Ia berhenti di tengah ruangan, di tempat etalase kaca yang memajang barang-barang remehku berada. Ia melepaskan tanganku, berbalik menghadapku. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan tatapan panasnya terpaku padaku. Kirana, ia memanggil namaku, suaranya serak karena emosi. Tadi Om Wijaya bertanya padaku tentang status, katanya perlahan. Sebenarnya, aku sudah menyiapkannya sejak lama. Selesai berkata, ia menjentikkan jarinya. Klik. Seluruh lampu di galeri serentak menyala, tapi bukan cahaya putih biasa, melainkan ribuan, bahkan jutaan lampu LED kecil yang dirangkai seperti bintang-bintang, menyelimuti seluruh langit-langit dan dinding.
mengubah seluruh ruangan menjadi galaksi yang berkilauan. Dan di tengah ruangan, bukan lagi etalase kaca, melainkan sebuah panggung kecil yang terbuat dari mawar putih, bunga kesukaanku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Baskara, di bawah cahaya ribuan bintang, perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapanku. Ia membuka sebuah kotak beludru hitam, di dalamnya ada sebuah cincin berlian yang dirancang dengan sangat indah. Berlian utamanya bukan berwarna putih, melainkan safir biru tua yang dipotong berbentuk kupu-kupu, persis seperti bros kupu-kupu safir Ceylon itu. Ia telah mencari pengrajin terbaik, menggunakan safir dari jenis yang sama dengan bros nenek untuk membuatnya. Ia mendongak menatapku, matanya memantulkan seluruh galaksi, tapi satu-satunya bayangan di sana hanyalah aku. Kirana, suaranya bergetar, 7 tahun lalu kau lari dariku. 7 tahun kemudian, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Naskah ceritamu, mulai sekarang, setiap halamannya harus ada namaku, menikahlah denganku, mau? Air mataku tak bisa kutahan lagi, bercucuran. Aku menangis sambil tertawa, mengangguk dengan kuat, aku mau. Ia berdiri, dengan lembut memasangkan cincin itu di jari manisku, ukurannya pas dengan sempurna. Ia menghapus air mata di pipiku, lalu menunduk dan mendaratkan ciuman yang dalam di bibirku. Sebuah ciuman yang tidak lagi membawa hukuman atau kepemilikan, hanya kelembutan, penghargaan, dan cinta yang terukir di hati. Setahun kemudian, pernikahan abad pewaris Aditama Group dan putri sulung keluarga Wijaya diadakan di sebuah pulau pribadi di Maladewa. Pestanya mewah namun sangat privat, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat. Elang juga datang, ia membawa sebuah lukisan baru, bukan potretku, melainkan lukisan pemandangan matahari terbit yang cemerlang. Ia berkata, ini adalah doa restu, semoga kehidupanmu kelak selalu secerah mentari. Aku tersenyum menerimanya. Ada beberapa orang yang memang ditakdirkan hanya menjadi teman, sedangkan Melati, setelah diusir dari kediaman Wijaya, pamannya datang membuat onar karena kekurangan uang judi. Dalam kekacauan itu, ia ikut terseret. Ku dengar kehidupannya setelah itu tidak begitu baik, tapi itu adalah naskah yang ia pilih sendiri, tidak ada hubungannya lagi denganku. Malam pertama pernikahan, di sebuah villa di tepi pantai, suara ombak berirama lembut, Baskara memelukku dari belakang, bersama-sama kami memandangi langit penuh bintang. Nyonya Aditama, bisiknya di telingaku, kau sangat cantik malam ini. Aku bersandar di dadanya yang kokoh, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan. Lain kali jangan panggil aku Kirana kecil lagi. Kenapa? Ia mengerutkan kening. Aku berbalik, melingkarkan tanganku di lehernya, berjinjit dan mencium bibirnya, karena aku tidak kecil lagi. Aku tertawa nakal. Dan karena aku adalah ratu di duniamu, Baskara tertawa, tawa yang lepas dan penuh kasih sayang. Ia menggendongku menuju tempat tidur besar. Baiklah, ratuku, ia menunduk, matanya penuh makna yang dalam. Kalau begitu, sekarang waktunya bagi rakyatmu ini untuk melayani sang ratu. Cahaya bulan yang lembut menyinari kamar, menjadi saksi malam yang panjang dan penuh kebahagiaan. Ilusi pemeran utama Melati Anjani telah berakhir. Dan naskahku, Kirana Wijaya, baru saja benar-benar dimulai. Sebuah naskah yang memiliki matahari, angin, cinta, dan seorang pria bernama Baskara Aditama, yang selamanya menjadi satu-satunya pemeran utama pria.